Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita, masih bab larangan-larangan dalam wudu. Bab yang ke-59, babu karahati dzikrillahi ala ghairi tuhrin. Bab dimakruhkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak suci. Tapi makruhnya di sini Pak tanzih. Tanzih itu maksudnya afdolnya dalam kondisi berwudu suci. Tapi seandainya kita tidak dalam kondisi suci pun dibolehkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma afdolnya adalah dalam kondisi suci. Cuma ketika talabus itu Pak, saat melakukan buang hajat, amit Pak nggih, saat kencing umpamanya. Saat berak umpamanya Pak. Jangan menyebut nama Allah. Jangan menyebut nama Allah. Meskipun kalau dalam hati Pak itu enggak ada larangan. Kalau dalam hati enggak ada larangan. Tapi kalau terucap enggak boleh. Hah? Kalau biasanya sudah menyebut nama Allah, tapi tak kecil. Oh, itu kan tanpa sengaja. Refleks tanpa sengaja. Kalau tanpa sengaja Pak, itu enggak ada dosanya Pak. Sampai ada orang Pak, saking kagetnya dia Pak, mengatakan begini, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kaget dia Pak. Apakah dia berdosa? Enggak berdosa dia. Karena dia mengucapkannya apa? Refleks. Mengucapkannya refleks. Kadang-kadang Pak, saat orang buang hajat tiba-tiba ada tokek Pak. Kadang-kadang dia kan bilang kuaket, bilang innalillah, bilang subhanallah. Kalau orang mengucapkannya tanpa tanpa sengaja yang seperti itu Pak, maka enggak ada dosa bagi dia. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Anil Muhajir bin Kunfud radhiyallahu taala anhu annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu. Dari Muhajir bin Kunfud radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang kencing. Saat Nabi sedang kencing. Fasallama, maka Muhajir mengucapkan salam kepada Nabi saat beliau sedang kencing. Ini menunjukkan Pak bahwasanya ketika orang kencing selama auratnya tidak kelihatan oleh orang lain, maka bisa saja Pak. Karena orang dulu Pak kalau kencing Pak di tempat terbuka. Kadang ketika Nabi sedang kencing, sahabat itu ada di apa? Di belakangnya. Sahabat itu ada di ngasih batu, ngasih apa. Ntar lagi kita bahas insyaallah. Selama auratnya tidak kelihatan oleh yang lain. Itu tidak mengapa Pak. Cuma sekarang Pak kencing di pinggir jalan itu seolah-olah apa? Aib Pak. Padahal itu enggak, itu bukan aib sebenarnya Pak.
selama di tempat-tempat yang tidak dilarang oleh syar'i dan selama auratnya tidak kelihatan oleh orang lain. Falam yarudda alaih, maka Nabi ketika Muhajir mengucapkan salam saat beliau sedang kencing, Nabi enggak menjawabnya. Hatta tawaddu'a, hingga beliau selesai wudu, thumma atadzara ilaih. Kemudian Nabi memberikan alasan kenapa beliau tidak langsung menjawab. Takutnya yang mengucapkan salam itu tersinggung, Pak. Kok enggak dijawab gitu. Faqala, maka Nabi mengatakan, inni karihtu an adzkurallaha illa ala tuhrin. Sesungguhnya aku tidak suka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi suci. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul. Bahwasanya ada orang melintas saat itu Nabi sedang kencing. Fasallama, kemudian orang yang melintas itu mengucapkan salam. Falam yarudda alaih, maka Nabi pun tidak menjawab salamnya. Rawahu Muslim. Hadis berikutnya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Ada seseorang yang melintasi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang kencing. Fasallam alaih, maka orang itu mengucapkan salam pada Nabi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepadanya, idza ra'aitani ala mithli hadhil halah, ketika engkau melihat aku dalam kondisi seperti ini, yaitu kencing, fala tusallim alayya, jangan mengucapkan salam kepadaku, fa innaka idza fa'alta dzalika lam arudda alaika, karena kalau kamu mengucapkan salam saat aku kencing, aku tidak akan menjawab salammu. Karena dalam kondisi apa? Sedang melakukan buang hajat. Larangan ini, Pak, makruhnya Nabi bukan haram, tapi apa? Tapi ke dalam kondisi enggak suci, Pak, enggak suci. Itu tanzih. Makruhnya makruh tanzih. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Kemudian yang ke-60, babun nahyi 'anil istinja biduni thalathati ahjar. Bab larangan istinja. Istinja itu bersuci menggunakan batu. Jadi kalau ada orang, Pak, di sawah maunya, Pak, kadang-kadang nggak nemu air kan, kadang-kadang pakai bongkalatan, Pak. Apa bongkalatan itu, Pak? Bongkahan tanah itu, Pak. Nggak pakai itu. Itu kalau menggunakan itu jangan kurang dari 3. Lebih nggak apa-apa, 5 maunya, Pak. Yang penting bilangannya ganjil tergantung kebutuhan. Kalau dengan 3 masih belum bersih, Pak, gunakan 5. An Salman qila lahu, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ada yang berkata kepadanya, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu, sampai urusan berak pun diajari. Orang ini, Pak, maunya Pak, apa ya? Masa semua diajari gitu, Pak. Maka Salman mengatakan, ajal, iya, memang begitu. Nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin. Nabi melarang kami untuk menghadap kiblat saat kencing atau berak. Menghadap kiblat tidak boleh, Pak. Membelakangi juga tidak boleh. Au nastanjiya bil yamin. Beliau juga melarang kami untuk beristinja menggunakan tangan kanan. Kalau cawi, Pak, pakai tangan kiri, jangan menggunakan tangan kanan. Au an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar, dan beliau juga melarang kami untuk beristinja dengan batu kurang dari 3. Dengan kurang dari 3 batu, tidak boleh. Harus 3 minimalnya, lebih nggak apa-apa, tergantung kebutuhan. Au as an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin, atau beliau juga melarang kami untuk beristinja menggunakan raji'.
kotoran binatang, Pak. Kadang-kadang kotoran sapi itu, Pak, kalau nggak dieker-eker ayam kan, kalau kalau kering keras dia. Apalagi kotoran kuda, Pak, itu lebih keras lagi itu. Atau keledai itu keras, Pak. Onta juga keras. Kalau kering itu, Pak, apalagi di Arab, Pak, ya, dengan cuaca panas seperti itu kalau di sini kadang-kadang masih banyak binatang, Pak. Masih banyak binatang. Au azmin, atau Nabi juga melarang kami untuk beristinja dengan menggunakan tulang, tidak boleh. Jadi dalam istinja itu, Pak, yang tidak boleh pertama menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu tidak boleh. Yang kedua, beristinja menggunakan tangan kanan, itu juga tidak boleh. Yang ketiga, beristinja menggunakan batu kurang dari 3. Yang keempat, dilarang untuk beristinja menggunakan menggunakan kotoran binatang atau menggunakan tulang. Kenapa? Karena nanti, Pak, tulang itu akan menjadi makanannya jin. Termasuk kotoran binatang itu, Pak, akan menjadi makanannya jin. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa'amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Nabi itu pernah beristinja, pernah buang hajat, Pak. Beliau kencing, kemudian beliau nyuruh Ibnu Mas'ud untuk mengambilkan batu. Maka Ibnu Mas'ud diperintahkan oleh Nabi untuk membawa 3 batu, mencarikan 3 batu, Pak. Wa yanha 'anil rawthati war rimmah. Nabi juga melarang untuk dicarikan rawthah, kotoran binatang, war rimmah. Rimmah itu Pak, tulang belulang. Tidak boleh sama Nabi. Dalam riwayat yang lain, salah satu ahjar laisa fiha raji'. Carikan 3 batu, jangan sampai ada kotoran binatangnya. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud itu, Pak, ketika mencari nggak nemu batu dia, nggak nemu 3 batu, cuma nemu 2, Pak. Ibnu Mas'ud itu akhirnya apa? Yang 3 digenepi dengan kotoran binatang, Pak, sama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, fa wajadtu hajaraini wal tamastu tsalits falam ajid. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku mendapati 2 batu. Akhirnya cari yang ketiga nggak dapat aku. Fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha. Maka aku nemu kotoran binatang yang keras. Maka aku bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhadzal hajaraini. Maka Nabi Nabi ngambil yang 2 batu, wa alqar rawsah, sedangkan kotoran binatangnya dibuang sama Nabi. Dalam riwayat yang lain, Nabi juga carikan yang satu lagi. Nabi mengatakan, abghini ats-tsalitsa, carikan aku batu yang ketiga. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kalau beristinja menggunakan batu atau yang semisal, Pak, dengan batu. Maksudnya batu di sini, Pak, kalau dibuat istinja, batu itu akan ngeresap kotoran. Kalau nggak ngeresap nggak boleh, Pak. Karena tujuannya untuk membersihkan. Kayak tisu itu, Pak. Itu kan lengket di tisu kotorannya, bersih jadinya. Atau di batu tanah yang keras, genteng umumnya, Pak. Tapi kalau diusapkan nanti nggak lengket, Pak, malah belepotan kayak pecahannya kaca, Pak. Orang istinja pakai pecahan kaca aja nggak lengket, Pak, tambah kemana-mana itu, Pak, jadinya. Atau pakai keramik umumnya, Pak, ya. Itu kan kemana-mana aja nggak lengket itu, Pak. Itu nggak boleh. Pakai kayu nggak apa-apa, Atau tisu, Pak, nggak apa-apa. Kalau di Eropa, Pak, kamar mandi itu rata-rata pakai tisu, Pak. Kenapa? Airnya mahal. Iya, harga tisu lebih murah daripada air. Ya, Pak, orang Arab itu, Pak, kalau ke Indonesia seneng mereka. Kenapa? Nggak ada tisu di kamar mandi, Pak. Semuanya air melimpah ruah katanya. Itu perlu kita syukuri, Pak. Negeri-negeri kaum muslimin itu, Pak, rata-rata penuh air. Negeri kaum muslimin rata-rata penuh air. Yang nggak penuh air penuh minyak, Pak. Yang nggak penuh air penuh minyak. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Eropa itu, Pak, kering, Pak, nggak ada minyak, nggak ada air. Airnya mahal sekali mereka.
Itu harus kita syukuri Pak. Kita air melimpah, bahkan Indonesia Pak minyak pun melimpah sebenarnya. Itu perlu kita syukuri Pak. Kemudian babu tahrim istinja birauthin aw azmin, bab diharamkannya beristinja menggunakan kotoran binatang atau menggunakan tulang. Tadi sudah kita baca beberapa hadis Pak. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika buang hajat. Fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk membawa tiga batu. Fawajadtu hajaraini, maka aku pun mendapatkan 2 batu. Wal tamastu tsalitsa falam ajidhu, maka aku mencari batu yang ketiga, tapi aku enggak dapat. Fa akhadtu rausatan fa ataitu biha, maka aku ambilkan kotoran binatang, aku bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengambil 2 batu, fa akhadal hajaraini wa alqaw rausah, dan membuang kotoran binatangnya. Wa qala hadza riksun, ini adalah kotoran. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah mengatakan, ittaba'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li hajatihi. Aku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau keluar untuk sebuah keperluan. Fakana la yaltafit, Nabi tidak noleh kemana-mana. Fadanautu minhu, maka aku pun mendekat dari Nabi. Faqala, Nabi mengatakan, abghini ahjaran astangqidhu biha, carikan aku batu untuk beristinja. Wala ta'tini bi'adhbin wala rawthin, jangan carikan tulang atau kotoran binatang. Jadi Nabi dari awal sudah apa? Ngasih tahu Pak. Kalau Ibnu Mas'ud itu enggak dikasih tahu Pak, karena itu dia membawakan apa? Kotoran binatang. Abu Hurairah ini sama Nabi, jangan carikan kotoran binatang atau jangan dicarikan tulang. Fa'ataituhu bi ahjarin bi tarafi thiyabi, maka aku datang kepada Nabi dengan membawa batu tak wadai ujung pakaianku. Fa wada'tuha ila jambihi, aku letakkan batu di samping Nabi. Jadi di sini Pak, ketika dia buang hajat, Nabi ia menghadap ke arah yang enggak dilihat oleh Abu Hurairah. Nabi meletakkan di samping Nabi biar ngambilnya gampang. Jadi seandainya ada orang Pak sebenarnya buang hajat kencing pokoknya Pak, kemudian di samping kanan kirinya ada teman-temannya, nggak apa-apa selama mereka tidak melihat aurat orang yang buang hajat. Cuma sekarang yang seperti ini Pak seolah-olah tabu Pak, sebenarnya enggak, malu karena nggak biasa, tapi sebenarnya seperti ini Pak, itu terpaksa dilakukan ketika safar, dalam mobil mau kencing bingung masjid untuk buang hajat juga jauh, pom juga jauh, kanan kiri semua jauh Pak. Kadang-kadang terpaksa turun, itu tidak mengapa. Kadang-kadang ada orang Pak tetap nggak mau, tetap dia tahan. Kadang-kadang ketika kalau dia menahan itu membahayakan kesehatan dia. Jangan bertanazuh itu Pak. Jangan merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang secara syar'i memang dibolehkan. Kemudian kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk beristinja menggunakan tulang atau menggunakan kotoran binatang? Maka salah seorang sahabat itu bertanya, Abu Hurairah Pak tanya, "Ma balul azmi warauta?" Nabi, wahai Nabi, kenapa kok beristinja menggunakan tulang atau kotoran binatang tidak boleh? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huma ta'amul jinni." Keduanya itu adalah makanan jin. Wa innahu qad atani wafdu jinni nasibin, sesungguhnya telah datang kepadaku utusan jin dari nasibin. Wa ni'mal jinnu, sebaik-baik jin mereka itu fasa'alunizat, maka mereka meminta kepadaku bekal. Fada'autullaha lahum,
Jadi jin minta bekal kepada Nabi, Pak. Maka Nabi fada'autullaha lahum alla yamurru bi'azmin wala rathatin illa wajadu alaihi tu'ma. Maka aku meminta kepada Allah agar Allah memberikan mereka, kalau mereka melintasi tulang atau melintasi kotoran binatang, maka mereka akan mendapati di atas tulang itu makanan mereka. Jadi daging itu kayak kembali mungkin, sehingga itu menjadi makanan mereka. Jangan sampai dikotori dengan sesuatu yang najis. Jangan sampai dikotori dengan sesuatu yang najis. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. An Amir qala sa'altu Alqamata hal kada Ibnu Mas'ud syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul jin. Dari Amir aku bertanya kepada Alqamah, apakah Abdullah ibnu Mas'ud itu mengikuti Rasulullah bersama Nabi pada malam beliau bertemu dengan jin? Qala, maka kata Amir, Alqamah mengatakan, Sa'altu Ibnu Mas'ud, aku pernah menanyakan itu kepada Ibnu Mas'ud, apakah engkau ketika malam itu bersama Nabi? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, la, enggak. Walakinna kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faqatnahu. Enggak, kami enggak bersama Nabi, kata Ibnu Mas'ud. Cuma suatu malam kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqatnahu, tiba-tiba Nabi menghilang. Jadi bersama Nabi, tiba-tiba Nabi menghilang. Faltamasnahu fil audiyah, maka kami cari Nabi itu di audiyah, di lembah-lembah, wasy'ab, di jalan-jalan gunung. Fakulna, maka kami mengatakan, karena enggak ketemu, kami mengatakan ustutira au urtila, mungkin Nabi ini dibawa jin katanya. Kan kalau orang di sini Pak, ada anak kecil tiba-tiba hilang, ketemu jejak, kata orang sekarang dibilang apa? Digondol jin. Digondol jin. Iya. Dibawa jin, disembunyikan sama jin katanya. Au urtila, jangan-jangan Nabi ini dibunuh katanya. Dibunuh secara diam-diam. Qala, Ibnu Mas'ud mengatakan, fabitna bi syarri lailatin bata biha qaumun. Maka malam itu kami berada pada malam yang sangat buruk sudah. Malam yang paling sial bagi kami. Falamma asbahna idza huwa ja'il min qibali Hira. Ketika di waktu pagi tiba-tiba Nabi datang dari arah gua Hira. Dari arah gua Hira. Qala, maka beliau berkata, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, faqul ya Rasulullah, wahai Rasulullah, faqatnaka fatalabnaka falam najidka. Ya Rasulullah, tadi malam kami kehilangan engkau, kami cari engkau, tapi kami tidak mendapatkan engkau. Fabitna bi syarri lailatin bata biha qaumun. Maka malam itu adalah malam terburuk bagi kami. Karena takut, Pak. Takut digondol jin atau takut apa? Dibunuh secara diam-diam. Faqala, maka Nabi menjawab, atani da'il jinni. Tadi malam dai-nya kalangan jin datang kepadaku. Jadi jin kayak kita, Pak. Ya, ada yang sesat, ada yang mendapatkan petunjuk, ada yang ahlus sunnah, ada yang khawarij juga, sama aja. Persis seperti manusia. Ada ahli bid'ah juga, Pak. Mungkin juga ada yang tahlilan juga itu. Ya, sama aja. Fadhahabtu ma'ahu, maka aku pergi bersama dai-nya jin itu. Faqaratu alaihimul Qur'an, maka aku membacakan Quran kepada mereka. Karena syariat Muhammad itu, Pak, juga berlaku untuk jin. Makanya, Pak, kalau di Quran itu ada ya ayyuhan nas, jin masuk, Pak. Meskipun mereka bukan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, maka orang-orang yang beriman dari kalangan jin masuk dalam ayat itu. Karena mereka bersyariat dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya, Pak, ketika Nabi Adam itu malaikat suruh sujud, itu iblis enggak mau. Salah dia. Kenapa? Ketika Allah nyebut malaikat, maka iblis pun masuk. Sebagaimana ketika Allah nyebut jin, Pak, nyebut manusia dalam Al-Qur'an, maka jin juga masuk. Karena jin itu bukan malaikat.
Jin itu makhluk lain yang berbeda dengan malaikat. Karena apa? Asal penciptanya berbeda. Kalau malaikat dari cahaya, kalau jin dari api. Qala, maka beliau mengatakan, fantalaqa bina fa'arana atharahum wa athara niranihim. Maka dia membawaku, dia memperlihatkan kepadaku jejak-jejak mereka dan jejak-jejak api mereka. Wa sa'aluhu zat, dan mereka meminta kepadanya zat, bekal. Faqala, maka Nabi mengatakan, lakum kullu azmin dzukira ismullahi alaih. Kalian bisa makan setiap tulang yang disebut nama Allah padanya. Yaqa'u fi aidikum, yang ada di tangan kalian. Au farama yakunu lahma. Kalau tulang itu disebut nama Allah, Pak, ketika dipegang jin, itu tulang itu langsung penuh dengan daging. Kalau disebut nama Allah. Wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum, dan setiap kotoran binatang itu akan menjadi makanan tunggangan-tunggangan kalian. Jadi kotoran binatangnya manusia, Pak, itu menjadi makanan kotoran tunggangan-tunggangan jin. Karena itu jangan dikasih apa? Dikasih najis. Karena tunggangan kita pun, Pak, kalau makan najis itu nanti Pak, susunya makruh. Kemudian dagingnya pun, Pak, nggak boleh dimakan, kecuali apa? Harus dikarantina terlebih dahulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, fala tastanju bihima, janganlah kalian beristinja dengan menggunakan tulang dan kotoran binatang. Karena tulang itu menjadi makanan jinnya, kotoran binatangnya akan menjadi apa? Makanan binatang-binatangnya jin, tunggangannya jin. Fa innahuma ta'amu ikhwanikum, karena sesungguhnya keduanya adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. An Abi Zubair annahu sami'a Jabiran yaqul, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yutamassaha bi azmin aw ba'rin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk beristinja menggunakan tulang atau kotoran binatang. Ini hadisnya Salman sudah kita baca tadi, Pak, bahwa Salman itu pernah dikatakan Nabi kalian itu ngajari segala sesuatu, sampai urusan berak pun diajari. Salman mengatakan iya memang. Jadi nggak izin, Pak, enggak. Karena Islam itu mengajarkan segala sesuatu, Pak. Kalau masalah buang hajat saja, Pak, itu ada aturannya dalam agama. Masa usulan berdoa nggak ada aturannya? Ya tentu ada, Pak. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Salman mengatakan, iya, Nabi melarang kami untuk menghadap kiblat ketika berak atau kencing. Melarang kami untuk beristinja menggunakan tangan kanan, atau beristinja dengan batu kurang dari 3, atau beristinja dengan menggunakan tulang atau kotoran binatang. Kemudian hadis berikutnya, an Shuyaim ibni Baitan annahu sami'a Ruwaifi' ibn Thabit yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi'. Ruwaifi' ini, Pak, sahabat yang panjang sekali umurnya. Beliau termasuk sahabat yang paling akhir meninggal. Nabi mengatakan kepadanya, la'allal hayata satatulu bika, mungkin kamu ini akan berumur panjang, kata. Jadi Nabi mengatakan, Pak, kayaknya kamu ini akan berumur panjang. Ternyata betul, Pak. Dia memang sahabat yang paling panjang umur, termasuk sahabat yang apa? Akhir-akhir meninggal beliau. Fa'akhbirin nas, maka nanti kabarkanlah kepada orang-orang, kasih tahu orang-orang itu, man aqada lihyatahu, barang siapa yang ngepang jenggotnya, dikepang, Pak. Jadi kepang kayak rambutnya anak perempuan itu, Pak. Itu kan kebiasaannya, Pak. Kebiasaannya orang-orang kalau ngepang jenggot, Pak, biasanya ya orang-orang aneh-aneh biasa. Kalau orang itu baik-baik nggak akan dikepang, Pak.
Ya aneh-aneh pokoknya sudah. Anna man aqada lihyatahu, barang siapa yang ngepang jenggotnya, au taqallada wataron, atau ngikat Pak, diikat. Bisa jadi. Au taqallada wataron, atau berkalung dengan tali busur. Orang Arab itu Pak, tali busur itu biasa digunakan untuk apa? Jimat. Jimat. Karena itu Pak, kalung yang kalau bayi Pak, biar tidak kena ain, itu mereka menggunakan tali busur biasanya. Tali busur yang enggak dipakai, itu mereka gunakan sebagai apa? Sebagai jimat Pak. Anna man autaqallada wataran, atau dia berkalung dengan menggunakan tali busur. Awistanja biraji'i dabatin aw azmin, atau dia beristinja menggunakan tulang atau kotoran binatang. Fa inna Muhammadan bari'um minhu, sesungguhnya Muhammad berlepas diri dari dia. Kemudian hadis berikutnya, tinggal 2 hadis lagi. An Huzaimah bin Thabit qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil istitabati faqala, Nabi pernah ditanya tentang istinja, maka Nabi mengatakan bi thalathati ahjar. Istinja itu menggunakan 3 batu, laisa fiha raji', yang tidak ada kotoran binatangnya. Hadis berikutnya, Ibnu Mas'ud mengatakan qadima wafdul jinni, utusan jin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka utusan itu mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inha ummataka aistanju bi azmin aw rawthatin aw humamatin. Wahai Muhammad, laranglah umatmu untuk beristinja menggunakan tulang atau kotoran binatang, aw humamatin, atau beristinja menggunakan arang. Pakai arang, Pak. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala, telah menjadikan lana untuk kami fiha rizqa. Jadi rezeki mereka ada di 3 itu Pak. Tulang. Jadi 3 hal itu Pak, itu menjadi apa? Menjadi jalan rezeki mereka. Tulang, kotoran binatang, dan arang. Kan kalau arang Pak, apa namanya? Ya keset Pak, keset. Kalau untuk membuang kotoran itu lebih mudah. Bahkan kalau arang Pak ada kelebihan lain Pak. Bau itu Pak kalau kena arang langsung hilang. Bau apa aja dah. Makanya Pak kalau ada terasi, kalau pingin ndak bau Pak, kasih aja kopi. Hilang tuh Pak. Sebenarnya bukan kopi ndak masalah itu Pak, kasih arang ditumbuk Pak. Sekarang gini tuh hilang tuh baunya Pak. Kenapa? Karena arang itu Pak kelebihannya ngikat partikel dia. Jadi ke partikel bau yang apa namanya? Yang ngapung-ngapung itu Pak di udara diikat sama dia sehingga hilang baunya. Karena itu cara yang paling ampuh Pak, kalau ada bangkai sudah busuk, kasih abu dulu. Baru dibuang, ndak akan cium bau sampai. Kalau langsung diangkat Pak, nguap-nguap kadang-kadang. Ya, arang itu kelebihannya ngikat dia, ngikat. Karena memang hilang sungguhan Pak. Termasuk amis itu Pak, bau amis. Kadang-kadang kita punya ruangan Pak, orang nggak tahu Pak, nganu ikan di situ, itu amisnya ndak hilang-hilang Pak. Ya paling gampang kasih aja abu. Kasih abu sekam itu Pak. Taburkan, digosok setelah itu Pak. Itu hilang semua baunya nanti. Amis-amisnya hilang. Yang kena itu langsung hilang Pak semuanya. Makanya kalau tangan kita kena amis, orang dulu kan pakai abu tumang biasanya. Dimasukkan, digosok-gosok, kemudian Pak hilang. Yang paling aneh itu Pak, kalau dulu itu ada orang jual sekam untuk cuci piring Pak ya. Iya. Sekarang nggak ada deh Pak. Ada Sunlight sekarang. Ada pernah dikemas di supermarket abu itu. Abu ya ada. Abu sekam itu langsung hilang Pak. Itu karena dia memang ikat apa namanya? Ikat bau. Sebenarnya nggak harus sekam, pokoknya abu. Cuma yang bersih abu sekam memang. Abu sekam. Itu kelebihannya Pak. Coba sampai ambil terasi Pak, kasih abu dah, akan bau, langsung hilang baunya. Kemudian bab berikutnya, babu zajri an ibtida'il mutawaddi
fi wudu'ihi bi fihi qabla ghaslil yadaini. Bab larangan bagi orang yang berwudu untuk mencuci mulut terlebih dahulu sebelum tangan. Sunahnya kan kalau orang berwudu itu Pak, cuci tangan dulu, baru apa? Berkumur dan beristinsyak. Baru apa? Berwudu. Ini ndak, dia cuci mulut dulu baru cuci tangan. Ini dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi anna Aba Jubair al-Kindi qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jubair suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu. Maka Nabi nyuruh para sahabat untuk ngambilkan air wudu buat dia. Wa qala, setelah itu Nabi mengatakan kepada Abu Jubair, ya Aba Jubair, tawadda Aba Jubair. Wahai Abu Jubair, wudulah kamu. Suruh wudu. Fa bada'a bi fihi, maka Abu Jubair ini Pak langsung apa? Cuci mulut dulu, berkumur-kumur dulu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, la tabda bifika, jangan kamu mulai dengan mulut kamu. Fa innal kafira yabda'u bifih, karena orang kafir itu kalau bersuci mengawali dengan mulut terlebih dahulu. Namanya tasyabuh bil kufar Pak, menyerupai orang kafir. Thumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuruh para sahabat biwadu, untuk mengambilkan air wudu. Maka Nabi faghasala yadayhi hatta anqahuma, maka Nabi membersihkan kedua tangannya hingga betul-betul bersih, mencuci tangannya hingga betul-betul bersih. Tsumma tamatmada, kemudian Nabi berkumur, wastanthara, memasukkan air ke hidung. Jadi kalau orang berwudu itu Pak, cuci tangan dulu, baru mulut dan hidung. Tsumma ghasala wajhahu thalathan, kemudian Nabi mencuci mukanya 3 kali. Tsumma ghasala yadahul yumna, kemudian mencuci tangan kanannya ilal mirfaqi thalathan, tangan sampai siku 3 kali. Tsumma ghasala yadahul yusra ilal mirfaqi thalathan, kemudian beliau mencuci tangan kirinya sampai lengan, sampai apa? Siku 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi wa ghasala rijlaihi, kemudian Nabi mengusap kepalanya dan mencuci kedua kakinya. Kalau kaki jangan diusap, tapi diapakan? Dicuci. Karena orang kalau mengusap kakinya Pak, kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar, seperti yang kita baca pada pekan yang kemarin. Jadi Nabi mengancam dengan neraka orang yang ketika berwudu tidak mencuci kakinya tapi cuma mengusapnya. Iya. Syiah begitu. Hadis ini Pak menunjukkan bahwasanya apa? Menyelisih orang kafir itu tidak boleh. Masalah wudu Pak, mencuci mulut dalam agama itu masyru'. Mencuci tangan juga masyru'. Ketika mengawali mulut dulu baru tangan, itu karena menyerupai orang kafir dilarang. Apalagi yang itu memang murni syariat mereka, tidak ada dalam syariat kita. Contohnya Pak, ogoh-ogoh. Itu kan enggak ada sama sekali dalam syariat kita itu Pak. Masa mulutan pakai ogoh-ogoh? Iya Pak, mulutan pakai ogoh-ogoh, waliyadzubillah. Mulutan pakai ogoh-ogoh. Waliyadzubillah. Kayak acara Agustusan pakai ogoh-ogoh sama Pak. Sekarang Agustusan kayak diskotik Pak. Acaranya persis diskotik sudah. Enggak ada bedanya, persis sama. Waliyadzubillah. Ini termasuk kemungkaran yang harus kita ingkari. Suarakan Pak. Ketika kita dengan teman, dengan saudara, semua suarakan Pak. Biar mereka yang melakukan hal itu Pak tidak merasa benar, merasa ada yang menyalahkan. Kalau semuanya diam Pak, mereka nanti ya orang-orang akan mengatakan itu boleh. Karena kemungkaran itu Pak, kalau nggak ada yang ngelarang Pak, nanti pelakunya akan mengatakan perbuatan saya tidak salah.
perbuatan saya Anda salah. Kayak tahlilan itu Pak. Kalau nggak ada yang menjuarakan Pak, disebut fardu kifayah itu Pak. Kifayahan katanya. Iya kan? Mereka sebut kifayahan kan tahlilan itu. Waliyadzubillah. Dalam agama itu Pak, ketika ada orang mati, fardu kifayahnya ada berapa? Ada 4 aja, nggak lebih. Pertama memandikan, kedua mengkafani, mensolati, menguburkan, nggak ada yang lebih Pak. Alhamdulillah Pak, kemarin ada berita Pak di wilayah Jepara kalau tidak keliru Pak. Satu kampung itu sepakat Pak, nggak ada tahlilan. Nggak ada tahlilan. Kenapa? Karena memang memberatkan. Siapa bilang kalau nggak memberatkan Pak, bohong dia. Bohong. Saya katakan bohong dia Pak kalau nggak memberatkan. Hatta untuk orang-orang kaya Pak, bohong kalau memberatkan Pak. Orang tuh Pak pada dasarnya pelit Pak, tidak mau hartanya hilang. Saya punya teman Pak, bapaknya mati. Dia baru merintis usaha. Kemudian modal usahanya tuh habis Pak, karena bapaknya mati. Untuk acara tahlilan apa kata dia? Kakek sogi Pak mati ada dekarin bedeng. Iya Pak, dia bilang begitu. Kakek sogi hampir kaya aku katanya. Bapakku mati katanya. Ada habis semua modalnya untuk biaya tahlilan katanya. Waliyadzubillah. Jangan mengatakan tidak berat Pak. Kenapa dia bilang seperti itu Pak? Menyesal nggak dia sebenarnya? Menyesal. Cuma dia nggak berani melawan karena apa? Takut dikucilkan sama masyarakat. Masyarakat pun sebenarnya banyak Pak yang seperti itu. Tidak sedikit. Jangan mengatakan tidak memberatkan Pak. Memberatkan. Karena itu Pak, dan Nabi mengatakan tidak ada perkara bid'ah yang hasanah. Semuanya buruk. Semuanya buruk. Cukup sekian kajian kita pada kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk larangan-larangan yang lain dalam bab wudu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.